Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini kami tidak akan langsung menyampaikan pembahasan mengenai nahwu dan shorof itu sendiri, karena sekiranya sebelum kami sampaikan mengenai pembahasan aspek nahwu dan shorof, perlunya kita mengkritisi atau merenungi beberapa bahasa-bahasa Arab yang sering disalahgunakan atau sering disalahartikan ataupun diubah dalam pelafalan dan perubahan makna di kalangan warga plus 62. Contohnya yang sering kita dengar ataupun mungkin sering kita saksikan di kalangan medsos warga plus 62 ini, ada beberapa kalimat yang secara kasarnya diselewengkan atau dipelesetkan, seperti kalimat istighfar, astagfirullahaladzim, menjadi astajim, ataupun dalam stiker WA kita mendapati tulisan istighfar menjadi astagfirullah seperti itu. Nah, seharusnya itu hal yang sekiranya mungkin dianggap sepele, namun mungkin bisa saja berubah makna ataupun yang membuat bahasa istighfar itu menjadi candaan sendiri. Kita mungkin bisa melihat komentar-komentar netizen ketika melihat suatu konten ataupun misalkan candaan di dalam grup, misalkan di dalam WA, ada konten ataupun chat yang sekiranya tidak pantas untuk ditampilkan. Makanya kalimat di bawahnya ada astajim, astagfirullah, apalagi dengan stiker-stiker tersebut, itu mungkin bisa saja yang bermaksud dengan istighfar malah mengubah makna itu sendiri, sekalipun mungkin itu dianggap sepele, bahkan mungkin dianggapnya sebercanda itu. Padahal istighfar itu sendiri digunakan untuk memohon ampun. Kalimat atau jumlah tersebut bisa dijadikan pedoman kita sehari-hari dalam berperilaku, dalam berucap. Mungkin kita akan bertobat minimal aja dengan mengingat Allah, astagfirullahaladzim. Sedangkan astajim itu sendiri mungkin bisa saja yang dimaksudkan itu bukan istighfar, malah kalimat yang kaget, astajim, spontan, namun itu seharusnya tidak bisa diubah seenaknya, serta-merta diubah dalam sedemikian rupa menjadi astajim. Tetap kalimat astagfirullah, tetaplah istighfar, tidak bisa diubah menjadi kalimat astajim sekalipun itu mengenai dalam tulisan. Nah, mungkin dapat dipahami oleh pemirsa atau teman-teman fisabilillah. Kemudian mungkin saya sedikit menyampaikan dalam kalimat salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebanyakan masyarakat kita atau teman-teman di sekitar kita yang belum memahami dalam fungsi bahasa Arab itu sendiri, seperti dalam kalimat salam itu wabarakatuh, masih banyak beberapa orang yang mengatakan wabarakatuh. Nah, itu sebenarnya bukan wabarakatuh tapi tuh, karena dalam ujungnya itu ada yang dinamakan dengan kata pengganti mutasil atau isim domir mutasil fi mahali jar, menjadi mudhof ilaih, jadi barokatuh tuhu. Nah, assalamualaikum, keselamatan bagi kalian, warahmatullahi dan rahmat Allah, wabarakatuhu, dan keberkahan-keberkahan dari Allah. Artinya hu tersebut, wabarakatuhu, hu tersebut kembali ke kalimat lafzul jalalah warahmatullahi wabarakatuhu. Nah, mungkin sekiranya itu hal yang sepele, namun dalam segi nahwu atau gramatika bahasa itu hak domir tersebut harus dipakai, karena apabila tidak dipakai seperti kalimat barokatu, dan sedangkan barokatu itu ketika tidak disambungkan dengan domir harusnya barokatun. Nah, dikarenakan ini barokatu bukan, mungkin kalau teman-teman sebagian yang sudah yang melihat konten ini, ketika teman-teman sudah memahami bahasa Arab mungkin akan paham bahwa tuh di sana adalah isim marifat. Isim marifat diidofatkan kepada isim domir hu.
Ketika tidak dimarifatkan, maka menjadi nakiroh atau kalimatnya menjadi umum, tidak spesifik lagi. Nah, itu kiranya hal-hal kecil yang tidak bisa kita sepelekan, dan ini mungkin teman-teman bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut, dan mungkin boleh disampaikan sharing dua pembahasan ini sebelum kita beranjak kepada nahwu dan sharaf. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat untuk selanjutnya. Teman-teman dapat mengikuti, subscribe, like, dan komen YouTube Gramatika, sharing gramatika Arab yang dikelola oleh kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.